Oke, di kisah Shinobi masa lalu kita itu sudah melihat bagaimana keganasan dari seorang Madara Uchiha yang menjadi seorang Jinchuriki dari Jubi sampai pada akhirnya dia mencapai mode Rikudonya itu. Nah, semua yang dilakukan Madara di masa lalu itu tak lain sebenarnya demi kedamaian untuk dunia Shinobi sendiri versinya. Namun sayang nih, cara yang jalan dipilih Madara itu untuk mewujudkan mimpi kedamaian dunia Shinobi adalah jalan yang salah. Nah, Madara lebih memilih untuk menghapuskan keberadaan dunia Shinobi itu sendiri. Nah, ternyata nih di era baru ini ada satu karakter yang memiliki tujuan yang hampir mirip dengan tujuan Madara Uchiha di masa lalu itu, seorang pemilik karma merah Otsutsuki. Ya, siapa lagi kalau bukan Kawaki. Nah, di episode pertama dari Boruto diperlihatkan sedikit cuplikan nih pertempuran antara Boruto dan Kawaki. Di situ Kawaki mengatakan seperti ini, "Era Shinobi telah berakhir." Nah, entah apa yang terjadi nih dengan Kawaki, kenapa sampai dia memiliki tujuan untuk mengakhiri dunia Shinobi sendiri. Yang pasti ada satu momen yang membuat Kawaki kehilangan kepercayaannya kepada para Shinobi tentunya. Kira-kira apakah itu, guys? Oke, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai karma merah Kawaki yang membuatnya menjadi jahat suatu saat nanti. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Kita tahu nih, pada dasarnya memang tujuan Madara membangkitkan genjutsu tak terbatas Mugen Tsukuyomi di masa lalu itu adalah untuk menciptakan kedamaian dunia Shinobi. Pasalnya orang yang terkena genjutsu Mugen Tsukuyomi itu akan secara tidak sadar terbuai dalam mimpi dunia ideal yang mereka ciptakan sendiri. Ya, kedamaian untuk dunia Shinobi. Tapi itulah inti dari pesan yang tertulis di batu prasasti klan Uchiha peninggalan Hagoromo Otsutsuki. Namun tentu ini bukanlah pesan sebenarnya yang ditinggalkan oleh Hagoromo sendiri. Isi dari prasasti itu sebagaimana yang kita tahu telah diubah oleh Zetsu Hitam sendiri demi kebangkitan ibunya Kaguya Otsutsuki. Nah, namun nih, karena keyakinan Madara dengan pesan di batu peninggalan Hagoromo itu, serta pada saat itu juga sudah kehilangan kepercayaannya kepada Hashirama, bahkan kepada klannya sendiri, pula lah yang menyebabkan Madara pada akhirnya menemukan jalan ninjanya yang lain. Nah, dari Madara inilah kita juga mengetahui nih, jika hilangnya kepercayaan adalah salah satu faktor penting yang mengubah seseorang itu menjadi orang yang sedikit berbeda. Bahkan karena kehilangan kepercayaan itu pula, Madara itu menemukan tujuannya yang lain, yaitu menghapuskan dunia Shinobi sendiri. Dan karena itulah dia merencanakan untuk membangkitkan Mugen Tsukuyomi demi kedamaian dunia Shinobi seperti yang dia inginkan. Ya, walaupun jalan yang ditempuh Madara untuk mewujudkan impiannya itu adalah salah satu hal yang salah, namun kita juga harus memuji Madara nih, karena niatnya untuk membentuk dunia Shinobi yang damai versinya. Nah, jika di masa lalu Madara dan Hashirama adalah reinkarnasi dari Asura serta Indra yang mana merupakan keturunan dari bangsa langit Otsutsuki, maka di era baru ini Boruto dan Kawaki adalah wadah dari seorang Otsutsuki murni. Dan kita tahu pula dalam chapter 65 kemarin itu kita telah melihat karma Kawaki telah kembali lagi. Nah, ini memang kekuatan yang akan membuat Kawaki itu jauh lebih kuat lagi, guys. Sedangkan nih untuk Boruto dia juga telah mencapai 80% proses ekstraksi dari karma itu sendiri. Namun bedanya dengan Kawaki, karma di tubuh Boruto ini masih aktif sampai saat ini dan terus mengekstrak data-data dari Otsutsuki Momoshiki. Namun yang pasti nih, baik Boruto ataupun Kawaki untuk saat ini hanya memiliki 80% dari data Otsutsuki di tubuh mereka itu. Dimana Boruto dengan Borushikinya yang tidak sadar ketika masuk ke mode itu, meski saat itu sempat sadar sih beberapa saat, tapi sekarang Momoshiki kembali mengendalikannya, itu berdasarkan dalam chapter 65. Dan di chapter 65 pun Kawaki juga telah membangkitkan karma itu lagi. Nah, seperti yang kita tahu pula, jika di masa depan nanti mereka itu akan saling bertaruh yang dampaknya itu sampai membuat Konoha itu hancur, dimana pertarungan mereka akan menjadi layaknya pertarungan dari Madara melawan Hashirama dan juga pertarungan dari Naruto melawan Sasuke di masa lalu. Logikanya seperti itu, dimana keduanya itu akan terlibat dalam sebuah persaingan serta persahabatan. Dan ditambah lagi nih, pertarungan antara Boruto dan Kawaki ini juga mengatasnamakan dunia Shinobi sendiri. Jika dahulu Madara ingin menghapuskan dunia Shinobi karena dia menganggap dunia akan menjadi lebih damai tanpa adanya seorang Shinobi, lantas apakah alasan dari Kawaki sendiri? Karena seperti yang kita tahu juga nih, dia juga memiliki tujuan untuk mengakhiri dunia Shinobi di masa depan nanti. Karena kita tahu pula baik di anime maupun di chapternya sendiri, Kawaki itu adalah sosok anak yang baik dan pemikirannya pun jauh lebih dewasa jika dibandingkan dengan anak lain yang seusianya. Selain itu pula hubungannya dengan keluarga Naruto pun juga sudah layaknya keluarga sendiri. Lantas apa yang membuat Kawaki di masa depan nanti akan mencoba untuk mengakhiri dunia Shinobi?
Ya, walaupun saat ini belum terungkap maksud yang sebenarnya dari kata-kata dan tujuan Kawaki mengenai akhir dari shinobi sendiri itu, namun sudah banyak sekali spekulasi dan juga teori akan hal ini. Dan salah satunya adalah Kawaki itu akan kehilangan seseorang yang sangat dicintainya. Ya, ini mungkin sangat masuk akal sih, karena seperti yang kita tahu pula, di anime Naruto dulu juga banyak karakter yang pada akhirnya menjadi orang yang jahat dan berbeda karena kehilangan orang yang dicintainya pula. Harapan serta juga kepercayaan dari mereka tentu mungkin dikhianati. Ketika seseorang telah kehilangan beberapa hal penting tersebut, maka akan timbullah sebuah ambisi egois yang tidak akan memerlukan persetujuan orang lain lagi, atau bahkan bisa bersifat paksaan. Dan kita tahu pula ini akan sama dengan ambisi dari Uchiha Madara saat itu untuk menciptakan genjutsu tak terbatas Mugen Tsukuyomi di masa lalu. Oke, mungkin hal ini pula lah yang akan terjadi kepada Kawaki di masa depannya nanti. Sebab seperti yang kita tahu pula, selama ini Kawaki juga memiliki rasa kepedulian dan cinta yang sangat besar, terutama nih untuk keluarga Naruto sendiri. Ya, walaupun Kawaki tidak secara langsung mengakui hal tersebut sih, namun terkecuali untuk Naruto itu. Nah, jadi jika suatu saat nanti Kawaki itu akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, entah itu adalah kematian dari Naruto sendiri atau justru harapan atau kepercayaan yang telah dikecewakan, ini semakin besar dia mencintai sesuatu, dan sebesar itu pula lah kebencian yang akan dia keluarkan. Karena pada dasarnya penderitaan dan kebencian adalah konsekuensi yang pada akhirnya akan diterima jika manusia itu sudah mengenal cinta. Nah, jadi nih, apabila seseorang itu tidak bisa menahan egonya sendiri, maka kebencian justru akan menghancurkan dirinya sendiri, bahkan orang-orang di sekitarnya pula. Karena itulah alasan Kawaki kehilangan orang yang dicintai menjadi salah satu faktor yang sangat besar pula di masa depan nanti untuk merubah pola pikir Kawaki. Dan sampai pada akhirnya nih, itu akan membawa Kawaki menjadi orang yang tidak berperasaan lagi. Nah, selain itu, kehilangan orang yang dicintai penyebab Kawaki yang pada akhirnya akan menjadi jahat adalah rencana dari Amado. Nah, ini mungkin salah satu alasannya sih. Nah, seperti yang kita tahu pula bahwa Amado adalah sosok sutradara handal sekaligus aktor yang baik dalam memainkan perannya. Lihat saja bagaimana dia pada akhirnya justru mengkhianati dan membelot dari organisasi Kara itu sendiri. Jatuhnya pesawat yang membawa Kawaki kala itu pun juga adalah sabotasi yang dilakukan oleh Amado. Nah, bangkitnya Ishiki dengan tubuh Jigen dan pada akhirnya dia mati pun juga salah satu bagian dari rencana Amado sendiri. Nah, bahkan yang terbaru ini nih, bangkitnya karma merah Kawaki dengan dojutsunya yang masih misteri di chapter 65 kemarin itu juga ada hubungannya dengan Amado, atau mungkin nih juga dari rencananya sendiri. Jadi bisa dikatakan jika sebagian besar dari alur cerita yang terjadi saat ini tidak lain adalah sesuai dengan keinginan dan rencana yang sudah dibuat oleh Amado. Sampai saat ini pun juga tidak ada yang mengetahui nih asal usul dari Amado itu sendiri secara real, apa motif serta tujuan membela dari Kara dan justru beraliansi dengan Shinobi Konoha sendiri. Dan selama itu pula semua belum menemukan titik terang, tentu Amado itu masih menjadi sebuah ancaman yang harus menjadi dan diwaspadai oleh semua orang yang di dunia Shinobi sendiri dan para Shinobi Konoha khususnya. Bagaimana rencana dan bagaimana pola pikirnya itu. Karena tidak mustahil pula jika pada akhirnya Amado juga akan mengkhianati Konoha seperti yang sudah dia lakukan dengan mengkhianati Kara itu sendiri. Nah, dengan kejeniusan dan keterangan dalam menjalankan semua rencananya itu, jadi ini bukanlah tidak mungkin pula jika dialah dalang dibalik semua peristiwa yang akan terjadi di masa depan nanti. Tak terkecuali pula alasan bangkitnya kembali karma merah Kawaki serta perubahan Kawaki yang pada akhirnya kemungkinan bisa menjadi jahat itu. Gimana? Make sense nggak? So guys, itulah tadi breakdown kita mengenai karma merah Kawaki yang akan membuatnya kemungkinan itu menjadi baik, tapi buruknya itu bakalan menjadi lebih jahat lagi. Jangan lupa share di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten di RTV and we'll be come back.